illallah. Ya, kita akan bedah satu persatu pemirsa dengan Pak Ustadz Aminuddin. Pak Ustadz masih tersambung bersama kami? Ya. Ya, Pak Ustadz, video yang sudah kita saksikan bersama azan dari Ponpes Al Zaitun ini ada yang cukup berbeda dengan azan biasanya nih Pak Ustadz. Nah, dalam hukum syariat Islam ini seperti apa? Lazimkah Pak Ustadz? Ya, pertama azan itu adalah i'lam, artinya pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Nah, jumhurul ulama menghukumi azan itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, kecuali mazhab Hambali yang menyatakan itu wajib, ya. Nah, di dalam azan yang hukumnya sunnah muakkadah ini pelaksanaannya ada sunnah-sunnahnya, ya, sunnah-sunnah dalam mengumandangkan azan, ya. Misalnya sunnahnya adalah pertama muazinnya itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar, ya, artinya sudah dalam keadaan berwudu. Sunnahnya misalnya menghadap kiblat, sunnahnya misalnya meletakkan jari tangan, ya, seperti ini gitu ya, di telinga begitu, ya, itu untuk melantangkan suara supaya seruan azan terdengar lebih jauh, ya. Kalau sekarang sudah ada mikrofon, ya, sudah ada speaker, ya. Nah, kemudian juga sunnah yang lainnya adalah mengumandangkan azan dengan mengindahkan suara panggilan azan, ya. Sejak azan disyariatkan, Rasulullah memerintahkan itu dilakukan oleh Bilal, ya, yang memang suaranya lantang dan indah begitu. Dan sampai saat ini, ya, bagaimana nagom atau azan, ya, dengan irama bagaimana dilakukan oleh Bilal itu juga diriwayatkan dari satu generasi ke generasi sampai sekarang begitu. Jadi kalau dilihat apa yang terjadi pada pesantren Az-Zaitun ini, ya, pertama, ya, pelanggaran syariat tidak ada, ya, karena memang hukum azan tadi sunnah dan mengumandangkan azan dengan lagu yang indah itu juga sunnah, menghadap kiblat itu juga sunnah saja begitu. Artinya kalau dilakukan boleh, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Hanya persoalannya adalah ini tidak lazim di masyarakat. Ya, ini menjadi hal yang baru, menjadi sebuah kreasi. Nah, ini dikhawatirkan nanti akan ada kreasi-kreasi model-model yang lain begitu. Nah, ini dalam hukum Islam ada satu metode hukum, penetapan hukum yang namanya saddud dzari'ah, ya. Saddud dzari'ah itu artinya menutup jalan kepada sesuatu yang dapat membawa kepada yang haram, ya. Ya, artinya kalau nanti ada kreasi seperti ini, nanti akan ada kreasi yang lain, akan ada model yang lain begitu yang tidak lazim begitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Oke, artinya berarti tidak lazim di Indonesia, tapi dalam syariat Islam sunnah ya Pak Ustadz, ya? Ya, tadi saya katakan mengindahkan, melakukan azan dengan seruan yang indah itu adalah bagian dari sunnahnya azan begitu. Ya, begitupun demikian juga menghadap kiblat dan gerak meletakkan jari di telinga itu, ya. Oke, gerakan itu hanya sunnah-sunnah saja. Kalau dengan setiap kalimat lantunan azan ini Pak Ustadz disambut dengan jemaah yang mengikutinya per kalimat, itu dalam syariat Islam seperti apa? Ya, memang ada dalam
dalam tuntunan azan itu ketika kita mendengarkan suara azan, kita harus menjawab azan itu sesuai dengan bacaan muazin. Allahu Akbar, maka yang mendengarnya juga menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian juga asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali bacaan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, nah itu jawabannya la haula wala quwata illa billah. Itu sunnahnya memang seperti itu dalam azan. Tadi Pak Ustadz bilang kalau ini sunnah, namun tidak lazim Pak Ustadz. Nah kalau ada yang bertanya, jadi boleh nggak sih diikuti azan seperti Ponpes Al Zaitun ini Pak Ustadz? Ya, kalau kita sifatnya menganjurkan ya, bahwa dalam Islam ada ketentuan-ketentuan syariat Islam yang sifatnya ta'abudi, ada yang sifatnya ta'akuli. Nah, azan dan juga sholat itu adalah bagian dari ibadah mahdoh, ibadah ritual murni ya. Maka sebaiknya kita mengikuti sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan juga para sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabi, begitu. Jadi tidak perlulah dibuat hal-hal yang nyeleneh, yang baru, meskipun kalau kita perdebatkan secara fikih itu tidak ada pelanggaran karena hanya sunnah. Tetapi hal-hal yang seperti ini, yang seperti saya katakan tadi, nanti ada kreasi-kreasi baru yang nyeleneh yang lain, begitu. Nah ini yang harus diblok ya, supaya hal-hal seperti ini tidak dibiarkan, begitu. Kita kembali saja kepada sesuatu yang sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah, sunnahnya para sahabat, ya, azannya Bilal dengan lagu dan irama yang merdu, yang lazim kita dengar sehari-hari. Oke, kalau dari MUI melihatnya ini masuk dalam kategori meresahkan Pak Ustadz atau seperti apa? Ya, memang sesuatu yang melawan mainstream menjadi ma'ruf ya, ada kaidah khalid tu'raf gitu ya. Kalian kalau melawan arus mainstream, kalian akan terkenal, begitu ya. Tidak perlulah hal-hal yang membuat gaduh di masyarakat ini dilakukan, yang membuat perdebatan ini dilakukan, gitu. Kita kembali kepada yang wajar dan lazim dan yang biasa dilaksanakan oleh mayoritas muslim pada umumnya. Oke, kembali ke lazim ya Pak Ustadz. Oke, baik Pak Ustadz Aminuddin, kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai hal ini usai jeda. Apa kabar Indonesia Siang akan kembali sesaat lagi pemirsa.